Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Am bin Al-Jamuh bagian 1. Orang tua yang bertekad menginjak surga dengan kakinya yang pincang. Am bin Al-Jamuh adalah salah seorang pembesar Yasrib pada zaman jahiliyah. Dia juga merupakan pemuka Bani Salamah. Dia juga terkenal sebagai salah satu tokoh Madinah yang penderma yang memiliki kehormatan diri tinggi. Salah satu kebiasaan para pembesar pada masa jahiliyah adalah bahwa masing-masing dari mereka harus membuat sebuah berhala di rumahnya agar ia mendapat keberkahan dari berhala tersebut setiap pagi dan petang. Pada waktu musim tertentu, mereka juga harus menyembelih hewan untuk dikorbankan kepada berhala tadi. Dan juga agar berhala-berhala tersebut dapat menjadi pelindung mereka pada saat-saat bahaya dan sempit. Berhala milik Am bin Al-Jamuh diberi nama dengan Manat yang dibuat dari kayu yang bagus. Am adalah tokoh yang amat perhatian terhadap berhala ini dibandingkan tokoh yang lain. Ia menjaganya dan memberikan wewangian terbaik bagi berhala ini. Am bin Al-Jamuh sudah menginjak usia 60 tahun saat cahaya imam menerangi rumah-rumah penduduk Yasrib dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dari tangannya telah masuk ke dalam Islam 3 orang anak Am bin Al-Jamuh yang bernama Mu'awaz, Mu'ad, dan Kalab. Ada juga teman sebaya mereka yang masuk ke dalam Islam bernama Mu'ad bin Jabal. Bersama ketiga anaknya telah masuk Islam juga istrinya yang bernama Hindun, dan Am bin Jamuh tidak tahu bahwa mereka semua telah beriman. Hindun, istri Am bin Jamuh, melihat bahwa kebanyakan penduduk Yasrib telah memeluk Islam dan tidak ada seorang pembesar Madinah pun yang tetap berada dalam kemusyrikan selain suaminya dan beberapa orang yang mengikutinya. Istrinya berharap agar Am bin Jamuh mati dalam keadaan kafir dan masuk ke dalam neraka. Dan Am bin Jamuh sendiri khawatir apabila anak-anaknya meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti dakwah yang dibawa Mus'ab bin Umair yang telah berhasil mengeluarkan banyak manusia dari agama mereka dalam waktu yang singkat dan memasukkan mereka ke dalam agama Muhammad. Am bin Jamuh lalu berkata kepada istrinya, "Ya Hindun, jagalah anak-anakmu agar tidak berjumpa dengan pria itu," maksudnya Mus'ab bin Umar, "sehingga kita memusnahkan apa yang mesti kita lakukan terhadap orang ini." Istrinya menjawab, "Baik kalau begitu. Akan tetapi, apakah engkau bersedia mendengar langsung dari anakmu Mu'ad apa pendapatnya tentang ini?" Ammar berkata, "Celaka kamu, apakah Mu'ad telah keluar dari agamanya dan aku tidak mengetahui hal ini?" Istrinya yang salihah ini kemudian berkata dengan lemah lembut kepada suaminya yang sudah menua, "Tidak, akan
Akan tetapi, ia pernah ikut beberapa majelis yang digelar oleh orang ini, dan ia ingin akan beberapa hal yang diucapkan oleh orang ini. Kemudian Am berkata, "Panggillah dia untuk menghadapku." Saat Mu'adz datang menghadapnya, Am berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan oleh orang itu atau Mus'ab bin Umair ini." Maka Mu'adz langsung membacakan, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sang Pemilik Hari Pembalasan. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Bukanlah jalan yang Kau murkai, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat." Kemudian Am berkata, "Alangkah indahnya ucapan ini. Apakah semua pembicaraannya seperti ini?" Mu'adz menjawab, "Bahkan lebih indah dari ini, wahai ayahku. Apakah engkau mau mengikutinya? Semua kaummu telah bersumpah setia kepada Mus'ab bin Umair." Am yang telah tua berdiam diri sejenak, kemudian berkata, "Aku tidak akan melakukannya hingga aku meminta pendapat kepada Manan, dan aku akan melihat apa yang akan dikatakannya." Maka Mu'adz berkata, "Apa yang dapat diucapkan oleh Manan, wahai ayahku? Dia hanyalah sebuah kayu yang tuli, tidak dapat berpikir dan berbicara." Kemudian Am bin Jamuh datang menghadap Manan. Kebiasaan mereka kaum jahiliyah adalah jika ingin berbicara dengan berhala, mereka berdiri di belakang seorang wanita tua, sehingga wanita tua tadi akan memberikan jawaban seperti yang diilhamkan oleh para berhala dalam dugaan mereka. Kali ini Am berdiri tegak lurus di hadapan Manan. Ia bertumpukan pada kakinya yang sehat. Kaki Am yang satunya lagi amat pincang. Am memuji Manan dengan pujian terindah, lalu berkata, "Ya Manan, tidak disangsikan bahwa kau telah mengetahui orang yang datang dari Mekah dan berdakwah di negeri kita. Tiada yang ia kehendaki selain keburukan saja. Ia datang ke sini untuk menghalangi kami dari menyembahmu. Aku tidak mau bersumpah setia kepadanya, meski aku mendengarkan beberapa indah ucapannya hingga aku bersuara terlebih dahulu kepadamu. Berilah pendapatmu kepadaku." Namun Manan tidak berkata sepatah kata pun kepada Am. Lalu Am berkata, "Mungkin engkau telah murka. Aku tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakanmu setelah ini. Akan tetapi, tidak menjadi masalah. Aku akan membiarkanmu sendiri dalam beberapa hari ini hingga amarahmu menjadi reda." Anak-anak Am bin Jamuh mengerti betapa ayahnya mereka begitu cinta kepada berhala yang bernama Manan, dan kecintaan tersebut semakin bertambah dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa ayah mereka mulai ragu akan kehebatan Manan dalam hatinya. Dan mereka juga sadar bahwa mereka harus mengubah pengaruh Manan ini dari hati ayahnya, dan itulah cara satu-satunya menuju iman. Pada suatu malam, anak-anak Am bin Jamuh bersama Mu'adz bin Jabal mendatangi Manan. Mereka membawa Manan dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang di Bani Salamah, tempat mereka membuang sampah.
Mereka pun kembali ke rumah masing-masing tanpa ada seorang pun yang mengetahui ulah mereka. Begitu pagi datang menjelang, Am pergi dengan langkah pasti untuk memberikan salam kepada berhalanya. Namun sayang sekali, kali ini tidak menjumpainya. Ia kemudian berseru, "Celaka kalian! Siapa yang telah berani berlaku nista kepada Tuhan kita malam tadi?" Tidak ada seorang pun yang mengaku. Cukup sekian dulu ya teman-teman, kisah Am bin Al-Jamuh bagian 1. Kami akan melanjutkan di bagian 2. Tunggu di bagian 2-nya. Assalamualaikum.